Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester 1 untuk kelas 9 SMP ataupun MTS. Selamat mengikuti, sekali lagi semoga bermanfaat. Anak-anak, ini adalah soal yang pertama ya, soal mengenai struktur atau bagian dari teks laporan percobaan. Ya, perlu diketahui. Nah, anak-anak perlu diketahui ya bahwa struktur teks laporan percobaan itu ada yang pertama adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat hasil, dan yang terakhir atau yang kelima adalah kesimpulan. Langsung lanjut ke soal yang nomor 1 tadi. Ya, soal nomor 1. Ini ya anak-anak ya. Kutipan teks laporan percobaan tersebut merupakan bagian apa? Jadi kutipan teks laporan tersebut bagian apa ya? Yang ditanyakan. Ini dibaca dulu. Kreativitas origami tidak hanya dapat dibentuk menjadi bintang-bintang kecil, tetapi dapat dijadikan bentuk kupu-kupu, belalang, atau bentuk lain. Pembuatan bentuk-bentuk dengan kreativitas origami ini sangatlah menyenangkan. Apalagi kreativitas ini dilakukan bersama anggota keluarga. Ini ada kata-kata pendapat ya, penyimpulan ya. Sangatlah menyenangkan. Bila itu ada kata-kata pendapat ya, ini namanya bagian yang B, kesimpulan ya. Untuk nomor 1 jawabannya B, kesimpulan. Sekarang lanjut ke nomor 2 ya. Pertanyaannya masih sama, masih mengenai struktur teks laporan percobaan. Jadi teorinya masih seperti tadi, bahwasanya secara garis besar ada 5 struktur teks laporan percobaan ya. Sekarang dibaca ya. Di zaman semakin canggih ini, kehidupan manusia semakin cenderung konsumtif. Produktivitas manusia serta kreativitasnya menjadi sangat rendah. Salah satu upaya untuk, di sini ada kata untuk ya, untuk tidak berperilaku konsumtif adalah belajar budidaya tanaman hidroponik untuk makanan sehari-hari. Untuk membuat hidroponik cukup diperlukan 1 botol air mineral. Nah, apa saja 1 botol air mineral, alat pemotong, terus kain flanel atau sumbu kompor, terus ada solder untuk melubangi, terus ada air nutrisi, ada talang, pipa, dan pompa air. Di sini ada alat, ada bahan, ada beberapa kata yang menunjukkan tujuan, yakni untuk. Kata untuk diulang 2 kali sepertinya. Memang diulang 2 kali ya. Di sini. Jadi, paragraf tersebut merupakan struktur teks laporan bagian A. Bagian tujuan, alat, dan bahan. Jadi jawabannya A. Nomor 3. Pertanyaannya, informasi apa yang sesuai dengan teks laporan tersebut? Nah, ini kalau ada soal seperti ini mengenai informasi yang sesuai dengan teks, maka anak-anak harus membaca teks dengan sangat cermat. Dibaca 1 kali tetapi dengan sangat cermat. Di zaman yang semakin canggih ini, kehidupan manusia semakin konsumtif. Produktivitas manusia serta kreativitasnya ini malah cenderung sangat rendah. Salah satu upaya untuk tidak berperilaku konsumtif adalah belajar budidaya tanaman hidroponik untuk makanan sehari-hari. Jadi ini soalnya bacaannya sama dengan soal pada nomor 2. Maka yang
pernyataan yang sesuai untuk dapat mengerjakan ini dibaca pilihannya dulu satu persatu. A. Perilaku konsumtif tidak dapat dicegah karena sudah menjadi kebiasaan manusia. Ini salah ya. Tidak sesuai dengan bacaan. Terus B. Semua barang bekas dapat dimanfaatkan untuk melakukan budidaya hidroponik. Ini juga tidak sesuai dengan yang ada di teks. Selanjutnya ini produktivitas Indonesia semakin meningkat. Ini malah salah ya. Tadi kan tidak seperti itu. Terus ini teknologi semakin canggih membuat kreativitas semakin menurun. Ini ya. Jawabannya adalah ini. Jawabannya D. Nih, sesuai di sini zaman makin canggih. Terus apa tadi? Kreativitas malah rendah ini ya. Jadi nomor 3 jawab. Nah, sekarang anak-anak ke soal nomor 4. Yang ditanyakan adalah alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan tersebut. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana alat dan mana bahan. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah langsung alat dan bahan dijadikan satu ya. Ini. Pilih telur bebek. Jadi harus ada di situ dalam percobaan atau perlakuan itu harus ada telur bebek ya. Ini bahan. Kemudian dicuci dan kulitnya diamplas. Jadi harus ada alat yang namanya amplas sampai tipis. Campurkan tanah liat. Ini tanah liat juga. Tanah liat. Selanjutnya garam dan abu gosok. Ini harus ada nanti. Ya, sampai tercampur semua. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan yang sudah dicampur tadi. Diamkan telur. Nah, ini. Dan selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan adalah tadi ada telur, ada amplas, ada untuk mencuci itu ada air ya. Terus tadi yang Ibu garis bawahi ada tanah liat, garam, dan abu gosok. Jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya itu yang B yang sesuai dengan teks percobaan yang disajikan. Lanjut ke nomor 5 ya. Pernyataan yang sesuai. Jadi soalnya mengenai pernyataan yang sesuai lagi. Ya, dihubungkan dengan langkah-langkah pembuatan telur asin tadi. Tadi kan bacaannya mengenai telur asin. Ini nomor 5 juga mengenai telur asin ya, pembuatan telur asin. Pernyataan yang sesuai tinggal A, itu sesuai tidak dengan yang pertama, kita lihat. Sebelum dicuci, telur terlebih dahulu diamplas sampai tipis. Pilih telur bebek, kemudian dicuci. Kemudian berarti ini salah, karena diamplasnya setelah dicuci ya. Diamplasnya itu setelah dicuci. Ini nomor, ini salah. Terus yang B, telur bebek yang akan dibuat menjadi telur asin harus direndam. Adakah di sini direndam tadi? Tidak ada ya, ada kata dicampur saja. Jadi B salah. C, setelah dilapisi dengan bahan, telur didiamkan selama 18 hari atau 21 hari. Oh ini diamkan telur pada ruang normal 18 hari atau 3 minggu. 3 minggu itu 3 kali 7 hari. Berarti 21 hari. Jawabannya adalah C. Sekarang ke soal nomor 6. Ini bacaannya sudah berbeda, bukan pembuatan telur asin ya. Yang ditanyakan adalah pernyataan umum yang ada di dalam teks tersebut. Ciri pernyataan umum itu salah satunya adalah ada kata-kata definisi ya. Kata definisi. Biasanya lagi itu ada di kalimat yang nomor 1 ya. Ya, coba. Salah satu sayuran yang memiliki kandungan gizi yang baik adalah, ini ada kata definisinya, kecambah kedelai. Jadi langsung jawabannya A ya, nomor 6. Ya, mudah ya untuk yang ini.
Lanjut ke soal nomor 7. Pertanyaannya adalah kalimat aktif. Ya, kalimat aktif dalam teks tersebut ditandai dengan kalimat bernomor. Nih, anak-anak masih ingat apa ciri-ciri kalimat aktif ya? Ibu ingatkan lagi, cirinya adalah subjeknya itu melakukan kerja atau tindakan. Selanjutnya, predikatnya itu berawalan me, ada juga yang berawalan ber, atau bahkan ada yang tidak menggunakan awalan ya. Ini maaf, ini salah tulis, harusnya atau. Dan ini huruf kecil ya. Selanjutnya ada dua macam untuk kalimat aktif ini. Ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Tentunya anak-anak masih ingat transitif itu yang di belakang predikatnya itu ada objek. Kalau yang aktif intransitif di belakang predikat tidak membutuhkan objek ya. Kita kembali ke soalnya ya. Kalimat aktif dalam teks tersebut ditandai dengan nomor. Coba sekarang kalau nomor 1 ya tidak. Es krim adalah jenis makanan yang paling disukai. Ini malah kata kerjanya pakai di, awalan di, ini bukan ya. Selanjutnya nomor 2. Namun es krim ini dibuat dengan bahan yang banyak mengandung gula dan pewarna. Ini ya. Ini kalimat aktif. Pewarna buatan sering mengakibatkan gangguan tenggorokan. Ini kalimat aktif. Meskipun demikian, es krim yang dibuat ini bukan. Jadi yang jelas bukan itu nomor 1 dan nomor 4. Nah, nomor 2 ada kata mengandung. Ternyata di sini ada kata dibuat. Nah, yang utama kan ini es krim ini dibuat dengan. Jadi yang jelas-jelas kalimat aktif adalah kalimat nomor 3. Pewarna buatan, ini subjeknya, sering mengakibatkan, ini predikatnya, gangguan tenggorokan bagi orang yang peka. Gangguan tenggorokan ini objeknya ya. Jadi yang mengandung kalimat aktif itu C atau kalimat nomor 3. Lanjut ya anak-anak ke soal nomor 8. Mengenai penggunaan kata depan yang tidak tepat ya anak-anak. Untuk dapat mengerjakan ini alangkah baiknya anak-anak mengetahui kata depan itu apa toh ya. Nah anak-anak ini kata depan itu nama lainnya adalah preposisi ya. Macam-macamnya ada di, ke, dari, pada, kepada, bagi, dan untuk. Penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya dan biasanya menunjukkan keterangan ya. Baik itu keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, dan lain-lain. Contohnya ini di pasar, nulisnya harus dipisah antara di dengan rumah. Contohnya maaf di rumah, ini dipisah, ke pasar juga dipisah. Pada pukul 13 waktu Indonesia Barat itu juga dipisah. Ya, dilihat kembali soal nomor 8, penggunaan kata depan yang tidak tepat. Ini masalah penggunaan ya. Tetapi anak-anak tadi juga alangkah lebih baiknya itu mengetahui cara penulisan kata depan dan maksud kata depan itu apa ya. Penggunaan kata depan ya. Dibaca satu persatu. Telur dadar merupakan makanan khas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Betul, lihat benar ini. Tepat ya, di Indonesia. Bukan ke Indonesia atau untuk Indonesia. Di Indonesia sudah tepat. Biasanya telur dadar ini terbuat dari ini benar. Makanan ini sering disajikan untuk pagi hari ya. Ini salah ya, ini salahnya. Kok untuk? Harusnya apa? Di. Yang pas itu menggunakan kata depan di. Jadi ini C jawabannya. Ke soal nomor 9 mengenai ini ya hampir mirip dengan teks prosedur ya. Ternyata di teks percobaan itu ada bagian-bagian yang menunjukkan urutan proses pembuatan sesuatu ya. Kalimat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah
kalimat untuk melengkapi bagian yang rumpang, titik-titik ini. Cara mengerjakannya sesuaikan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Ini kan kalimat sebelumnya, setelah beras mulai lunak, masukkan udang segar, jagung, dan labu. Kemudian aduk rata, didihkan kembali hingga semua matang, lalu masukkan bumbu-bumbu yang sudah ditumis. Jadi ini ada kata bumbu-bumbu yang sudah ditumis. Berarti jawabannya adalah D. Jika bumbu sudah ditumis, beri gula, garam, dan kaldu bubuk. Terus di sini nyambung terakhir, masukkan. Nah ini ya, seperti itu. Cara mencarinya. Jadi disesuaikan dengan terutama kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Soal yang terakhir yakni soal yang bernomor 10, ini soal terakhir mengenai teks laporan percobaan ini. Pertanyaannya, susunan teks yang logis adalah susunan teks yang logis, yang masuk akal, tentang cara membuat sangkolo bagadang atau makanan khas daerah Makassar ya. Nih susunannya. Jadi caranya anak-anak harus mencari mana yang bagian awalnya dan mana yang bagian akhirnya. Yang nomor 5 ini jelas ini. Kukus hingga matang. Ini harus ditaruh yang terakhir. Jadi kalau tidak ini ya A ya C. Terus dari A dan C ini dibaca dulu satu persatu. Dipilih yang paling urut. Misalnya bila jawabannya A ya. Campurkan beras ketan hitam dan beras ketan putih. Ya, terus rendam beras ketan dengan air panas selama lebih kurang 10 menit. Ya, sampai sini betul. Terus nomor 4. Kukus beras ketan tersebut hingga setengah matang. Betul. Nomor 3, dalam keadaan setengah matang ini betul. Karena urutannya setengah matang, terus ada setengah matang. Terus nomor 5. Kukus hingga matang. Ya, tepat. Jadi jawabannya A. Jadi walaupun ini nomor 5-nya ada 2, A dan C, tapi anak-anak harus mengurutkan yang logis. Ternyata jawabannya A ya. Nah, selesai sudah pembahasan ya 10 soal mengenai teks laporan percobaan untuk persiapan PAS ya, penilaian akhir semester 1 untuk kelas 9 SMP dan MTS. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.